Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Jenny Revita dengan NIM 240404096 akan membawa materi tentang pengaruh menyimak dalam masyarakat. Apa sih itu menyimak? Menurut Bapak Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, dan apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran, bahasa, ataupun lisan. Selanjutnya kita akan membahas manfaat menyimak dalam masyarakat. Manfaat menyimak dalam masyarakat yaitu dapat menambahkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman hidup berharga bagi kemanusiaan, sebab menyimak memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita lebih memperluas pengalaman dalam berbahasa dan pengalaman lain. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari menyimak. Saya di sini memiliki 3 tujuan dalam menyimak. Yang pertama, mengevaluasi. Mengevaluasi berarti menyimak dapat digunakan untuk menilai apa yang disimak, seperti baik buruknya, indah dan jeleknya, logis dan tidak logisnya, dan lain-lainnya. Yang kedua ada mengapresiasi. Menyimak dapat digunakan untuk menikmati dan menghargai apa yang disimak, seperti pembacaan puisi, musik, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga, mendapatkan pengetahuan. Menyimak berarti menjadi sarana untuk mendapatkan pengetahuan dari si pembicara. Ada faktor yang memengaruhi menyimak dalam masyarakat menurut Bapak Tarigan. Menurut Bapak Tarigan, faktor yang mempengaruhi menyimak dalam masyarakat memiliki 8 faktor. Di antaranya yang pertama, faktor fisik. Faktor yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu faktor yang berhubungan dengan tempat kita menyimak. Yang kedua, ada faktor psikologi. Faktor ini berkenaan dengan kejiwaan, seperti kondisi psikologi pendengar, contohnya sedang sedih, sakit, ataupun senang, yang dapat mempengaruhi hasil menyimak kita nanti. Yang ketiga, ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman ini berkenaan dengan latar belakang. Misalnya, seseorang yang minat terhadap sesuatu menyimak membahas topik yang sama, maka ia akan merasa senang. Dan yang keempat, ada sikap, yaitu faktor sikap berkaitan dengan sikap manusia, karena pada dasarnya manusia memiliki 2 sikap, yaitu menerima ataupun menolak. Yang kelima, ada faktor motivasi. Faktor motivasi ini sendiri dorongan seseorang untuk menyimak, seperti keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, semangat, dan energi yang kuat. Yang keenam, ada faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ini perbedaan antara pria dan wanita. Salah satunya yaitu dapat dilihat dari gaya menyimak. Pada umumnya, pria memiliki sifat objektif dan aktif, sedangkan wanita bersifat subjektif dan pasif. Yang ketujuh, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berkenaan dengan tempat dan status sosial, seperti ruangan yang terlalu panas, lembab, ataupun yang dingin. Yang kedelapan, yang terakhir ada faktor peranan dalam masyarakat. Faktor ini berkenaan dengan status sosial dalam menyimak. Selanjutnya kita akan membahas upaya meningkatkan perilaku menyimak dalam masyarakat. Yang pertama, kita harus memperbaiki sikap. Yang kedua, kita harus menerima keanehan pembicara. Yang ketiga, kita harus memperbaiki lingkungan. Dan yang keempat, mencatat sambil menyimak. Dalam melakukan upaya menyimak dalam masyarakat, kita harus memiliki dan melewati beberapa proses dalam menyimak, yaitu yang pertama, proses mendengarkan. Yang kedua, proses menangkap suara dengan telinga. Yang ketiga, proses memahami. Dan yang keempat, proses menafsirkan. Lalu, proses menilai. Dan yang terakhir, proses menanggapi. Berikut dapat kita lihat contoh dari menyimak dalam masyarakat, ataupun contoh menyimak sosial.
yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan sosial. Misalnya pada kegiatan di pasar tersebut, yaitu mendengarkan orang yang sedang bernego harga jualan, mendengar orang memanggil pembeli untuk menawarkan barang yang dijual, lalu mendengarkan suara yang ada di jalan, dan sebagainya. Baik, terakhir yang dapat saya simpulkan dari pembahasan saya di atas yaitu rendahnya keterampilan menyimak berdampak negatif kepada pemahaman seseorang. Rendahnya keterampilan menyimak disebabkan oleh faktor diri seseorang seperti sikap, psikologis, dan lingkungan sosial. Lalu, rendahnya keterampilan menyimak pun juga dapat menghambat keterampilan yang lainnya. Motivasi dan peran orang sekitar sangatlah penting dan berpengaruh terhadap peningkatan menyimak.